Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan Bu Al-Maidah dari MTS Wahid Hasim Surabaya. Bu Al akan mengajak kalian untuk belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Dalam video ini hanya menampilkan dua khalifah saja, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Khalifah Umar bin Khattab. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ayo belajar sejarah. Dengan belajar sejarah bisa memperluas pandangan kita terhadap dunia, menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi dan guru kehidupan. Oke anak, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku semua, kali ini Bu Al akan memulai pembelajaran kita di semester genap, yakni dengan judul Khulafaur Rasyidin. Materi ini adalah materi sejarah kebudayaan Islam kelas 7 semester genap yang akan disampaikan oleh Bu Al-Maidah SPD. Ini adalah kompetensi inti pembelajaran kita. Sedangkan ini adalah kompetensi dasarnya dan juga indikator pembelajaran. Sedangkan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Anak-anak, ini adalah peta konsep dalam pembelajaran kita kali ini dengan judul Khulafaur Rasyidin. Materi Khulafaur Rasyidin akan terbagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Sedangkan yang kedua adalah profil biografi khalifah-khalifah yang termasuk tokoh Khulafaur Rasyidin. Sedangkan yang ketiga, bagaimanakah gaya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh Khulafaur Rasyidin. Sedangkan yang kelima, sifat dan karakter dari Khulafaur Rasyidin yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai pada bagian yang pertama, yakni tentang pengertian. Pengertian Khulafaur Rasyidin bisa kita tinjau dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Dari segi bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan bentuk jamak dari khalifah, yang artinya adalah pengganti atau pemimpin.
Sedangkan Ar-Rasyidin adalah bentuk jamak dari Ar-Rasyid yang artinya adalah orang yang mendapat petunjuk. Sehingga kita dapat memahami arti Khulafaur Rasyidin dari segi bahasa, yaitu para pengganti atau pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya anak-anak, ditinjau dari segi istilah, kata Khulafaur Rasyidin berarti adalah orang-orang yang terpilih dan mendapat petunjuk menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, tetapi bukan sebagai nabi ataupun rasul, akan tetapi sebagai pemimpin umat Islam. Sebagaimana kita ketahui anak-anak, Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir, nabi yang disebut dengan akhirul zaman, karena setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi utusan Allah yang lainnya, sehingga Khulafaur Rasyidin hanya bertugas sebagai pengganti pemimpin umat Islam saja. Selanjutnya anak-anak, siapa saja tokoh dari Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah para pengganti para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Mereka bertugas untuk melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya anak-anak, bagian yang kedua yakni tentang profil khalifah. Khalifah yang pertama yakni Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah, sedangkan nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Beliau merupakan keturunan dari Bani Thaim bin Murrah bin Ka'bah bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun yang kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji. Di kalangan bangsawan Quraisy, beliau dikenal dengan sosok yang ulet dan jujur. Beliau merupakan pedagang yang kaya raya. Beliau mendapatkan gelar Asy-Syiddiq atau orang yang jujur terpercaya karena beliau orang pertama yang mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Dan peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Beliau juga merupakan orang dewasa yang mengaku beragama Islam mengikuti ajaran Rasulullah yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Anak-anakku, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq masa pemerintahannya berlangsung 2 tahun, yakni pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau tahun 632 sampai 634 Masehi. Kita lanjutkan anak-anak, profil yang kedua yakni Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yakni Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau dilahirkan pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dengan ibundanya yakni Hantama binti Hashim, sedangkan ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Shim al-Quraisy.
Umar lahir dari keluarga bangsawan. Beliau bisa membaca dan menulis, sehingga pada waktu itu merupakan sesuatu yang sangat langka. Beliau memiliki fisik yang tinggi besar dan memiliki karakter keras dan tegas, sehingga disegani dan juga dihormati oleh penduduk Mekah. Beliau seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad. Serta sebaliknya, sikap tegas dan keras tetap ditunjukkan jika berhadapan dengan kafir Quraisy. Dengan watak yang tegas dan keras, Umar bin Khattab menjadi pembela utama Nabi Muhammad dan umat Islam dari gangguan kafir Quraisy. Umar bin Khattab menjadi khalifah melalui proses pengangkatan, yakni penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah disetujui oleh seluruh umat Islam pada waktu itu. Umar bin Khattab memerintah dalam kekhalifahan Islam selama 10 tahun, yakni rentan waktu tahun yang ke-13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Setiap khalifah atau pemimpin memiliki ciri khas atau model kepemimpinan yang berbeda-beda. Dalam memimpin pemerintahannya termasuk para khulafaur rasyidin. Kita cek, kita pelajari satu persatu, dimulai dari model kepemimpinan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Model kepemimpinan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yakni beliau senang bermusyawarah. Beliau selalu bersikap tegas dan terbuka untuk saran dan kritik yang diberikan oleh rakyatnya. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab juga memiliki karakter dan model kepemimpinan tersendiri. Model kepemimpinan dari Khalifah Umar bin Khattab, yakni yang pertama, beliau dekat dan sangat perhatian terhadap kondisi umat Islam pada waktu itu. Sedangkan yang kedua, beliau memiliki jiwa yang besar dalam menerima kritikan yang disampaikan oleh rakyat yang dipimpinnya, sehingga beliau selalu mendengarkan apapun keluhan yang disampaikan oleh rakyatnya, sehingga beliau mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat dan juga rakyatnya untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Selanjutnya, Nana, model kepemimpinan yang dikembangkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ketika menjadi khalifah, Utsman bin Affan bertindak tegas dan profesional dengan mengangkat orang-orang yang dikenal baik karakteristiknya untuk menjadi kepala pemerintahan setiap daerah guna untuk memperkuat wilayah-wilayah kekuasaannya. Selanjutnya, anak Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bagaimanakah model atau gaya kepemimpinan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib? Ketika menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai pribadi yang berani dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya, menegakkan keadilan, menjalankan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, serta menindak tegas segala macam kezaliman dan kejahatan. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga seorang yang memiliki kecakapan dalam bidang ilmu pengetahuan, militer, serta strategi perang, sehingga beliau bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan baik. Meskipun pada zaman Ali bin Abi Thalib terjadi banyak pemberontakan. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan bagian yang keempat, yakni tentang
prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh Khulafaur Rasyidin. Kita mulai prestasi yang telah ditorehkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anakku, selama menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq telah meraih beberapa prestasi. Yang pertama yakni beliau telah mengirimkan pasukan-pasukan dengan niat dakwah dan perluasan wilayah Islam ke seluruh pelosok negeri Arab seperti Persia, Irak, dan juga negeri Syam. Beliau mengirim pasukan di bawah pimpinan Usama bin Zaid untuk memerangi kaum Romawi sebagai realisasi dari rencana Rasulullah ketika masih hidup. Selanjutnya anak-anakku, beliau juga memiliki kebijakan yakni menyatukan persepsi seluruh sahabat untuk memerangi orang-orang murtad atau kaum murtad. Selanjutnya, beliau juga membebaskan bangsa Irak dari penjajahan bangsa Persia yang akhirnya Irak menjadi negara Islam. Pembebasan tersebut dipimpin oleh Khalid bin Walid dibantu Musana bin Harithah. Selanjutnya anak-anak, beliau juga melakukan pembebasan bangsa Syria dari penjajahan bangsa Romawi. Beliau juga mempunyai kebijakan yakni mengumpulkan Al-Quran yang ditulis dan ditempatkan di mana-mana sesuai saat wahyu turun. Kemudian atas usulan Umar bin Khattab, wahyu tersebut dikumpulkan menjadi satu di tempat pengumpulan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Ini dilakukan mengingat banyak para penghafal Al-Quran yang mati syahid. Kita lanjutkan dengan prestasi dari Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab telah berhasil yakni melakukan perluasan wilayah dakwah Islam. Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam dilakukan hingga ke Persia dan Syria yang dulunya telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai, dan juga perluasan daerah serta pengembangan Islam di Mesir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gelombang ekspansi perluasan wilayah daerah kekuasaan Islam pertama terjadi di ibu kota Syria, yakni Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi. Dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Zarmi, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di Iskandariyah atau Alexandria, ibu kota Mesir saat itu ditaklukkan yakni pada tahun 641 Masehi. Dengan demikian Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan juga Mesir. Anak-anakku, prestasi selanjutnya yakni kebijakan-kebijakan dalam pembagian tugas pemerintahan. Umar membuat kebijakan-kebijakan dalam pembagian tugas pemerintahan seperti pemberian kepala wilayah pada tiap-tiap daerah atau gubernur, menentukan wakil-wakil dalam daerah tersebut, dari membuat pembagian tugas seperti membuat dewan keamanan yang mengurusi pasukan, dewan pajak, dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anakku, Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk Baitul Mal dan juga dewan perang pada masa pemerintahannya. Baitul Mal digunakan sebagai lembaga yang mengurusi keuangan negara, pemasukan dan pengeluaran uang baik berasal dari pusat maupun provinsi-provinsi
diawasi dengan ketat. Adapun Dewan Perang bertugas untuk mencatat administrasi ketentaraan, sehingga beliau berhasil dalam mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Selanjutnya Nana, beliau juga menetapkan kalender Hijriah sebagai kalender umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab adalah pencetus dari sistem kalender Hijriah. Kalender Hijriah menggunakan sistem penanggalan Qamariyah. Pencetus kalender tersebut dimulai ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Hal ini disebabkan pada masa itulah merupakan titik balik kemenangan bagi umat Islam. Hijrah juga menandai periode dakwah Islam, yakni dari periode dakwah Makkah menuju ke periode dakwah Madinah. Selanjutnya anak-anakku, di bagian yang terakhir yakni tentang keteladanan sifat dan karakter dari masing-masing Khulafaur Rasyidin yang nantinya kita bisa meneladani, mengikuti, serta melaksanakan serta mencontohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anakku, setelah bagian yang kelima sudah Bu Al sampaikan, maka berakhir juga materi video pembelajaran tentang Khulafaur Rasyidin telah usai. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari bersama. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat. Untuk penutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farzuqhu ilayya illa hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.